Selanjutnya kita masuk ke jurnal. Nah, di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya yaitu ada alat tulis, kamera, laptop, aplikasi AutoCAD, alat ukur pencahayaan, alat ukur kebisingan, dan alat ukur temperatur ruangan. Nah, sebenarnya untuk aplikasi AutoCAD ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalkan dalam pembuatan visual display-nya kalian itu menggunakan aplikasi CorelDRAW atau aplikasi lainnya. Nah, untuk bahannya ada data suhu ruangan, data kebisingan ruangan, dan data pencahayaan ruangan, serta ada foto tempat pengamatan atau visual display. Nah, di sini untuk data suhu ruangan, data kebisingan ruangan, dan data pencahayaan ruangan, kalian persipnya bisa meminta datanya kepada kelompok terpilih yang waktu itu melaksanakan standarisasi kerja, atau kalian dapat meminta kepada asisten masing-masing. Nah, sedangkan untuk foto tempat pengamatan untuk pembuatan visual display-nya, kalian tentukan satu tempat di area kampus yang kalian rasa diperlukan untuk adanya visual display. Misalnya di area lobby kalian ingin membuat larangan merokok di area lobby, maka di situ kalian foto area lobbynya untuk kemudian dijadikan sebagai foto tempat pengamatan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, di sini untuk lingkungan kerjanya kalian masukkan saja hasil screenshot, temperatur, suhu ruangan, kebisingan ruangan, serta pencahayaan ruangan yang telah ada. Nah, selanjutnya untuk visual display kalian masukkan lokasi yang diamati. Misalkan data yang disiapkan adalah data hasil pengamatan dan hasil analisis visual display yang dibutuhkan, yaitu mengenai peringatan atau warna kuning di gedung Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Objek yang akan dianalisis adalah tangga di balik pintu BAK yang terletak di Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Nah, terus kalian masukkan alasannya kenapa. Lalu di sini kalian masukkan jarak tangga dari posisi yang harus terbaca berdasarkan hasil pengamatan kalian. Jadi kalian itu pengen si visual display-nya terbaca dari jarak berapa meter. Nah, di sini saya mengambil jarak 7 meter atau 7000 mm. Di sini kalian masukkan gambar lokasi yang diamatinya. Selanjutnya masuk ke bab 2, pengolahan data. Yang pertama yaitu untuk lingkungan kerja. Di sini kalian masukkan suhu ruangannya seperti ini. Pada saat melaksanakan praktikum analisa perancangan kerja mengenai standarisasi kerja, praktikan melakukan observasi terhadap suhu ruangan di laboratorium analisa perancangan kerja selama operator melaksanakan perakitan atau standarisasi produk goodie bag, dan didapatkan hasil rata-rata suhu ruangan sebagai berikut. Rata-rata suhu ruangan dalam derajat Fahrenheit sama dengan 71, rata-rata suhu ruangan dalam derajat Celcius sama dengan 21. Untuk kebisingan ruangan dan pencahayaan ruangan, kalian masukkan juga seperti penjelasan yang ada pada suhu ruangan. Setelah itu, sebelumnya untuk perhitungan suhu ruangan, kebisingan ruangan, dan pencahayaan ruangan itu ada perhitungan secara lebih lanjut. Namun di praktikum kali ini kita hanya akan membahas secara umumnya saja. Di sini kita dapat melihat secara sekilas perhitungan secara lebih lanjut mengenai peraturan mengenai iklim kerja atau suhu kerja berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini itu ada hal-hal yang harus diperhatikannya seperti nilai ambang batas iklim lingkungan kerja industri. Terus ada kategori laju metabolik serta aktivitasnya. Dan selanjutnya ada
nilai koreksi pakaian kerja. Jadi pakaian yang dipakai oleh operator juga berpengaruh terhadap perhitungan iklim kerja atau suhu ruangannya. Nah, di sini juga ada langkah-langkah dalam penggunaan pedoman iklim lingkungan kerja, seperti melakukan pengukuran iklim lingkungan kerja, terus melakukan koreksi hasil pengukuran iklim lingkungan kerja dengan pakaian kerja, menentukan beban kerja berdasarkan laju metabolik, seperti itu. Nah, laju metabolik yang dimaksud pada peraturan ini adalah laju metabolik yang telah dikoreksi dengan berat badan pekerja. Terus di sini ada perhitungannya. Jadi berat badan pekerja juga berpengaruh terhadap iklim kerja. Nah, selanjutnya ada menentukan alokasi waktu kerja dan istirahat dalam satu siklus kerja. Terus ada menetapkan nilai NAB yang sesuai. Di sini kalian setelah melaksanakan perhitungan, kalian lihat di sini di tabelnya nilai ambang batasnya itu termasuk yang mana. Terus menetapkan kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan yang menjelaskan apakah iklim lingkungan kerja melebihi NAB atau tidak. Kesimpulan diperoleh dengan membandingkan antara nilai iklim lingkungan kerja yang telah dikoreksi pakaian kerja dengan NAB yang ditetapkan. Nah, contohnya seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa baca-baca di internet atau di buku mengenai perhitungan temperatur, kebisingan, atau pencahayaan pada lingkungan kerja secara lebih lanjut. Nah, tapi di praktikum kali ini kita hanya akan membahas secara lebih umum seperti ini, ya. Nah, selanjutnya masuk ke visual display. Di sini yang pertama yaitu penentuan tempat. Di sini kalian masukkan gambarnya. Terus seperti tadi di pengumpulan data, kalian jelaskan tempat yang diamatinya itu di mana. Terus jarak maksimal visual display itu bisa dibaca berapa meter, kalian masukkan. Selanjutnya kalian buat rencana desain. Dibuat rencana desain itu kalian jelaskan, misalkan saya saat melaksanakan pengamatan di sekitaran kampus Sekolah Tinggi Teknologi Garut, kami menemukan tangga di balik pintu. Nah, terus kalian jelaskan rencana desainnya membuat tulisan apa. Terus visual display itu dapat terlihat dari jarak maksimum berapa meter. Di situ kalian jelaskan. Selanjutnya masuk ke perhitungan visual display-nya. Di sini kalian lakukan perhitungan sesuai dengan rumus-rumus yang ada pada modul. Rumus-rumusnya kalian bisa lihat di modul, ya. Nah, misalkan pada perhitungan visual display ini diketahui jarak visualnya adalah 7 meter atau 7000 mm. Karena untuk mencari ukuran minimal display yang akan dibuat supaya dapat terbaca dari jarak 7 meter. Nah, misalkan untuk tinggi huruf itu memiliki rumus jarak visual dalam milimeter dibagi 200. Di sini karena saya memiliki jaraknya itu 7 meter atau 7000 mm, maka 7000 dibagi 200 sama dengan 35 mm. Seperti itu. Kalian lakukan saja perhitungan lebar huruf, tebal huruf, dan lain-lainnya sesuai dengan rumus yang ada pada modul, ya. Sesuai dengan rumus-rumus ini kalian lakukan semuanya perhitungannya. Setelah itu kalian buat desain visual display-nya. Nah, di sini desain huruf visual display. Di sini kalian buat dulu kerangkanya. Misalkan saya di sini. Nah, untuk lebar hurufnya 23,3 mm, tinggi hurufnya 35 mm, untuk jarak antar hurufnya 8,75 mm, jarak antar katanya 23,3 mm, jarak antar barisnya itu 23,3 mm. Seperti itu. Selanjutnya